Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa duduk untuk bermajelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah khulafa, dan semalam kita sudah menjelaskan tentang sirah Ali bin Abi Thalib, siapa istri-istrinya dan juga putra dan putri-putrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali radhiyallahu an adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Nabi SAW, kemudian Khadijah, kemudian Ali. Dan ini keistimewaan yang dimiliki Ali dan tidak dimiliki para sahabat yang lainnya. Sehingga banyak para sahabat Rasul yang menyesal ketika sebagian mereka terlambat masuk Islam. Bahkan dikisahkan ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Abbas ketika itu berada di Mina. Nabi SAW sedang sholat, kemudian disusul Khadijah sholat di belakangnya, dan juga Ali radhiyallahu an yang masih kecil ketika itu. Maka orang ini mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, siapakah mereka dan sedang apa mereka? Maka Abbas mengatakan, mereka yang satu namanya Muhammad, satunya lagi namanya Khadijah istrinya, dan satunya lagi anak pamannya Ali. Adapun yang mereka lakukan adalah mereka ala dinin jadid, mereka agama baru. Akhirnya kemudian setelah bertahun-tahun lamanya, 20 tahun lewat, rupanya orang ini yang bertanya kepada Abbas ini masuk Islam setelah terjadi Fathu Mekah. Maka dia menyesal sejadi-jadinya kepada Nabi SAW ketika masuk Islam berjumpa dengan Rasul. Dia menangis dan mengatakan, andai kata ketika itu aku melihat anda wahai Rasul,
dan juga istri anda dan Ali, aku masuk Islam, tentu aku menjadi orang yang keempat masuk Islam. Begitulah penyesalan para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang terlambat masuk Islam. Dan ini ada faedah besar bahwa jangan menunda-nunda kebaikan. Fastabiqul khairat, karena penyesalan itu ada di belakang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Ali radhiyallahu an walaupun kecil, akan tetapi dia sudah menorehkan sejarah bagaimana perjuangan dakwah Rasul menemani Nabi SAW dalam berdakwah. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu, maka Nabi SAW menyuruh Ali untuk memanggil supaya keluarga dan kerabat Nabi SAW hadir di Bukit Safa. Artinya Ali sudah ikut terlibat di sini memanggil-manggil. Ketika seluruh Quraisy berkumpul di hadapan Nabi SAW di Bukit Safa, maka Nabi SAW mulai berceramah di hadapan mereka dan mengatakan, bagaimana pendapat kalian jikalau di belakang bukit Abi Kubais ini ada tentara besar yang akan menyerang kalian di pagi dan sore hari kalian? Apakah kalian masih membenarkan kata-kataku? Maka semua manusia mengatakan ma jarrabna kadhiba, kami tidak pernah mendapati darimu sebuah kedustaan. Maka Nabi SAW sudah mengetahui bahwa mereka masih percaya dengan sifatnya Sadiqul Amin. Maka Rasul mulailah kemudian berdakwah kepada mereka, ya Abbas, angkidu anfusakum minan nar, wahai Abbas, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya fulan, angkidu anfusakum minan nar, sampai kepada putrinya Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin saluni ma syi'ti, wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah sesuka kamu. Fa inna la ugni anki minallahi syai'ah, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Lah ketika itulah maka berdirilah Abu Lahab dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celaka untuk seluruh hari ini wahai Muhammad. Alihada jama'tana, oh, untuk ini kau kumpulkan kami ya. Akhirnya kemudian terus Abu Lahab mencela Nabi SAW, tapi Rasul tidak mencela balik. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Turun surah Al-Lahab. Setelah kemudian Nabi SAW banyak mengajak manusia ke dalam tauhid, qul la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal ajam, maka Rasul mengatakan, man yubayuni, sekarang siapa yang hendak berbaiat kepadaku? Tidak ada satupun yang berdiri dan tidak ada satupun yang masuk Islam. Tiba-tiba Ali radhiyallahu anhu yang ketika itu usianya 10 tahun berdiri, dan memang dia masuk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Tiba-tiba menghadap Nabi SAW di tengah halayak orang ramai itu. Tiba-tiba mengatakan, ana ubayyi'uka ya Rasulullah, saya akan membaiatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, luar biasa Ali radhiyallahu anhu, berikan contoh di hadapan orang-orang yang tidak ada yang beriman ketika itu. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengislamkan beberapa para sahabatnya, kemudian bersembunyi di rumah Arqam bidaril Arqam. Ketika itu tidak ada yang tahu Rasul di mana. Hanya para sahabat Nabi SAW yang menyembunyikan keislaman saja, karena takut. Di zaman itu belum banyak orang Islam dihitung dengan jari bisa gitu, dan diancam oleh orang-orang Quraisy, siapa yang kemudian mengajak manusia untuk masuk Islam bisa dibunuh tuh. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan Ali untuk apa? Untuk mengintai di sekitar Ka'bah. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya tentang kabar Nabi SAW dan dia yakin hendak masuk Islam, diantarnya. Kalau tidak maka disembunyikannya, dan orang tidak tahu kalau Ali ini sudah masuk Islam, dan di usia 10 tahun tuh. Bayangkan, padahal sudah ada ancaman siapa yang mengantar menghadap Rasul, kalau ketahuan bisa dibunuh tuh. Lah usia 10 tahun Ali sudah punya keberanian. Sampai satu kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu
si kafir ketika itu. Dia mendengar ada seorang nabi, seseorang yang mengaku menjadi nabi di sekitar Ka'bah. Maka dia utus saudaranya untuk mencari-cari kabar tentang orang yang ngaku nabi ini. Berangkatlah saudara Abu Dzar ini. Kemudian mendapatkan kabar tetapi tidak tahu di mana Rasulullah. Akhirnya dia pulang lagi dan memberitahu kepada Abu Dzar dan mengatakan, ya Abu Dzar, saya mengetahui kabar memang di sana ada seseorang yang ngaku nabi, tapi saya tidak tahu di mana dia. Akhirnya kemudian Abu Dzar pun berangkat sendiri. Lah ketika dia sedang tawaf, Ali memperhatikan ini orang baru, tidak pernah datang, tidak pernah tawaf nih. Mulailah kemudian Ali radhiyallahu an mendatangi Abu Dzar dan mengatakan, engkau tamu di sini wahai fulan? Kata Abu Dzar, ya. Kemudian apa yang hendak anda cari di sini? Mulailah Abu Dzar mengatakan, saya mencari orang yang mengaku nabi dan begitu seterusnya. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, saya bisa menunjukkan kamu kepada tempat orang yang mengaku nabi, tetapi syaratnya kau sembunyikan perkaraku, jangan sampai orang tahu. Sebab kalau orang tahu aku bisa dibunuh. Maka sepakatlah antara Ali dan Abu Dzar. Kemudian dihantarnya Abu Dzar oleh Ali radhiyallahu an menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sekali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Dzar mengetahui tanda-tanda kenabian, langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tiba-tiba Ali menangis. Kenapa? Berhasil dia membawa orang dan masuk Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalaulah lantaran lisanmu ada orang masuk Islam, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Adapun mauqif yang sangat jelas adalah ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy mendengar bahwa Nabi sudah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, maka orang-orang Quraisy pun ketar-ketir itu. Kalau seandainya mereka hijrah, kemudian mereka bisa mempengaruhi orang-orang di luar sana, bisa menyerbu balik tuh. Maka akhirnya kemudian mereka pun melakukan pertemuan di Dari Nadwa. Lah rupanya iblis terlibat di situ, menjadi Suraqah bin Malik. Nah, kalau rapat sudah ada iblisnya, kacau bukan? Akhirnya kemudian inti rapat itu bagaimana cara membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika mereka hendak membuat makar untuk memenjarakan, membunuh, mengusir, tapi Allah punya makar tersendiri dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk tidur fi firashil maut, di kasur kematian. Karena bisa saja orang-orang itu langsung membakar rumah kan, atau melempari tombak dengan tepana. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepakat dengan Ali, Ali pun mau, dan Rasulullah SAW malam itu kemudian keluar ke rumah Abu Bakar, kemudian bersembunyi di Gua Hira, masih daerah Mekah, selama 3 hari. Lah Ali radhiyallahu anhu itu berada di kasur itu. Ketika datang pasukan menyerbu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Lahab, kita tidak bisa menyerang mendadak, karena boleh jadi dalam rumah itu ada perempuan. Sebaiknya kita tunggu sampai menjelang subuh. Ketika betul-betul sudah menjelang subuh, maka digerebeklah rumah itu. Rupanya tidak ada satupun manusia kecuali Ali. Maka orang-orang pun marah sampai kemudian Ali digiring, disiksa dan hampir mati. Tapi mereka tidak membunuh Ali. Kenapa? Karena Ali itu anak Abu Talib, dan Abu Talib itu pemimpin Arab, takut mereka. Maka kemudian Ali pun dilepasnya. Lah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan Ali di situ? Ya. Karena sekali lagi Rasul tahu Ali tidak mungkin dibunuh. Yang kedua, ada barang-barang di rumah itu yang dititipkan orang-orang Arab ketika itu yang belum dikembalikan Rasulullah. Maka Nabi SAW ingin bahwa Ali itu mengembalikan barang titipan orang, setelah itu kemudian menyusul ke kota Madinah. Maka betul-betul ketika seluruh barang-barang titipan dikembalikan, Ali pun kemudian berjalan kaki dari Mekah ke Madinah sendirian menyusul Nabi SAW. Dan ini mauqif yang luar biasa, ikhwan. Ya, Ali sangat berani. Itulah Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Adapun
dalam Manaqib Ali bin Abi Thalib, ketika bicara tentang peperangan, maka seluruh peperangan yang diadakan Nabi SAW, Ali tidak pernah absen, artinya hadir terus dan menjadi jagoannya di situ, kecuali dalam perang Tabuk yang sudah saya jelaskan, karena ketika itu Rasul hendak meminta kepada Ali untuk menjadi wakil dia untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak yang ada di Madinah. Makanya semua peperangan dihadiri Ali kecuali Tabuk. Itu pun menangis karena ingin terlibat. Tapi Nabi mengatakan, "Atardauna an takuna bimanzilati Harun min Musa?" Apakah kamu suka kalau engkau sekedudukan dengan Harun daripada Musa? Sudah kau tinggal di Madinah saja. Baru Ali pun kemudian paham dan tinggal di Madinah. Itu dalam perang Tabuk saja. Tapi semua peperangan Ali tidak pernah lepas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa peperangan yang luar biasa yang disebutkan oleh ahli sejarah, bahwa di antaranya adalah Ali radhiyallahu an ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Ali radhiyallahu an disuruh untuk membawa bendera tentara kaum muslimin. Sementara ketika itu usianya baru 20 tahun. Sudah memegang bendera, artinya dia berada paling depan karena pemegang bendera itu harus di depan. Ya. Kemudian juga perang Uhud, dia pun sama, diperintahkan untuk memegang bendera. Setelah Mus'ab bin Umair meninggal dunia, awalnya yang memegang bendera itu Mus'ab bin Umair, tapi kemudian Mus'ab ini meninggal dunia, akhirnya bendera itu dipegang Ali radhiyallahu anhu. Dan dalam perang Uhud ini, ikhwatu fiddin, pada awalnya tentara kaum muslimin menang, tapi pada akhirnya kalah. Subhanallah. Sampai-sampai Tolha, satu-satunya sahabat yang ketika itu berada di garda terdepan untuk menyelamatkan Rasulullah. Jadi ketika taktiknya Khalid bin Walid dalam perang Uhud ini, ketika itu Khalid masih kafir ya. Bayangkan Khalid bin Walid bisa memutar loh gunung Uhud itu yang panjang dan tinggi itu, kemudian balik dan menguasai daerah para pemanah. Akhirnya berhasil mengkocar-kacir tentara kaum muslimin sampai Rasul masuk perangkap. Sampai Ibnu Qami'ah berhasil kemudian menebas kepala Nabi SAW. Nasib baik Rasul pakai helm besi, sampai helmnya itu pecah jadi dua, serpihannya kemudian ke pipi Rasul menancap 3, dan sahabat yang mencabut dengan giginya sampai retak dan ompong. Ya. Lah ketika itu Nabi SAW hanya dilindungi oleh 12 sahabat Rasul dari kalangan Ansor kebanyakan. Sampai Nabi SAW berteriak, siapa di antara kalian yang masih hidup? Tiba-tiba Tolha mengatakan, ana ya Rasulullah. Kata Rasul SAW, kalau begitu kamari kamu di sini. Ya. Kemudian siapa lagi? Fulan, datang lagi, sampai 12 orang. Tapi dari 12 orang ini satu persatu mati, kecuali Tolha. Ya. Tolha ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla berhasil membunuh 7-8 orang-orang musyrik sampai tangannya jari-jarinya putus. Ya, terkena pedang musuh, putus jarinya. Ketika putus itulah dia merasa kesakitan dan mengatakan his, mungkin bahasa kitanya aduh gitu ya. Maka Rasul SAW mengatakan, ya Talha, kalau engkau mengatakan bismillah ketika kau merasakan sakit, la rafa'atkal malaikah wa hum yanzurun, engkau pasti akan diangkat malaikat dan manusia akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika itu Rasulullah SAW berusaha menyelamatkan diri naik ke atas bukit, tapi karena baju besinya terlampau berat, dia tidak bisa naik ke gunung. Maka oleh Tolha pun kemudian Nabi disuruh naik ke pundaknya, kemudian dia berhasil naik ke atas gunung dan selamat. Dari situlah kata Rasulullah SAW, sungguh aku melihat Tolha, dialah syahid yang berjalan. Fa innahu aujabat lahul jannah, maka Tolha akan masuk ke dalam surga. Jadi memang perang Uhud luar biasa lah. Ali radhiyallahu anhu di perang Uhud ini dia sebagai pemegang bendera setelah syahidnya Mus'ab Ibn Umair. Mus'ab bin Umair ini orang yang pertama kali diutus Rasul berdakwah keluar. Dan ketika meninggal Mus'ab bin Umair ini, subhanallah, kafannya kurang, ditarik ke kepala nampak kakinya, ditarik kakinya nampak kepalanya gitu ya. Tetapi Rasul mengatakan tarik kepalanya, kemudian carilah daun-daunan, letakkan di kakinya.
Dan Mus'ab bin Umair orang yang sangat berjasa. Bagaimana tidak, dua kabilah Khazraj dan Aus ataupun dua pemimpin Ansar masuk Islam disebabkan karena dakwahnya Mus'ab bin Umair ini. Dan dia orang yang pertama diutus Rasul untuk khuruj berdakwah ke Madinah. Kemudian dalam perang Ghazwah Hamra al-Asad juga Ali radhiyallahu an juga pemegang bendera. Termasuk dalam perang Bani Nadir juga dia memegang bendera. Bahkan ketika perang Khandaq ma'ruf. Perang Khandaq ini perang aneh sebenarnya. Orang-orang Arab tidak mengetahui siasat Rasulullah. Karena yang bersiasat dalam perang Khandaq ini adalah Salman Al-Farisi. Jadi siasat perang membuat parit itu bukan siasat orang Arab. Orang Arab gak kenal perang kayak gitu. Karena ini didatangkan dari Persia. Perang yang seperti ini biasanya dilakukan orang-orang Persia. Dan itu adalah idenya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lah ketika sudah digalikan parit, maka musuh sudah berada di depan. Kebiasaan perang dulu itu ada sistem mubarazah namanya, perang tanding, mana jagoanmu, ini jagoanku. Lah dalam perang itu ada orang namanya Amru ibn Abi Wud. Itu pegulat hebat, tidak pernah dikalahkan. Orang Arab tahu siapa Amru bin Abi Wud ini. Pokoknya dia kalau sudah berkelahi orang takut semua. Dia naik kuda kemudian berputar-putar di sekitar parit. Kemudian dia dengan sombongnya mengatakan, siapa yang ingin melawanku datanglah kemari. Sesungguhnya aku sudah rindu masuk neraka. Kalau kalian ingin masuk surga, datanglah kemari. Subhanallah, saking sombongnya dia ngomong gitu. Ketika itu Ali sudah geram. Ali masih kecil ya, dan paling muda di antara pasukan. Ali mengatakan, ya Rasulullah idzan li. Rasul izinkan aku melawan Amru bin Abdi Wud. Kata Rasul, jangan. Uskut ya Ali, diam. Maka kemudian Rasul menawarkan kepada sahabat yang lain, tidak ada yang berani. Ali berdiri lagi. Ya. Akhirnya karena Ali radhiyallahu anhu sudah sangat ingin membunuh Amr ibn Abi Wud ini, akhirnya Rasul mengizinkan, kemudian diserahkan selendangnya kepada Ali. Kemudian Ali menutup wajahnya. Kenapa? Karena tahu siapa Amr ibn Abi Wud ini. Amr ibn Abi Wud ini saudara bapaknya. Ya. Saudara bapaknya, makanya dia ditutup wajahnya supaya nggak kenal. Dan dia masih muda, apalagi kalau tahu musuhnya masih kecil, Amr nggak mana mau melayani kan gitu ya. Datanglah Ali menghadap Amr ibn Abdi Wud. Kata Amr ibn Abdi Wud, masmuk, siapa namamu? Akhirnya dia ngaku juga, ana Ali bin Abi Talib, putra Abu Talib. Sebaiknya kau mundur, pulang lagi, bapakmu Sadiqi, kawanku. Aku tidak mau menyakiti bapakku. Kata Ali, tapi aku ingin menyakiti dirimu, katanya. Aku tidak hendak membunuhmu, kata Ali, aku hendak membunuhmu. Akhirnya kemudian saling melontarkan syair, karena dua-duanya ahli syair. Maka Ali mengatakan, kalau kau berani turun dari kudamu. Akhirnya kemudian dia turun dari kudanya, kudanya dilepaskan. Bergulatlah Ali dengan Amr ibn Abi Wud ini. Ketika bergulat, itu namanya debu itu melayang kemana-mana, sehingga para sahabat itu sudah melihat kondisi seperti itu. Wah, Ali mati nih. Karena nggak ada yang tahu orang bergulat di dalam debu padang pasir kan, nggak tahu siapa yang kalah siapa yang menang. Sampai semua tegang tuh, dan orang sudah menyangka Ali pasti mati karena lawannya tidak imbang masalahnya, Amr ibn Abi Wud ini. Rupanya ketika kemudian angin datang menghempaskan debu-debu itu, rupanya Ali sudah berhasil membunuh Amr ibn Abi Wud, dan semua sahabat bertakbir. Dari itu sudah cukup untuk menjadikan hati-hati musuh itu menjadi down kan gitu kan, karena jagoannya kalah gitu ya. Dan itu luar biasa mubarazah Ali dengan Amr ibn Abi Wud ini. Kemudian juga dalam perang Bani Quraidah melawan Yahudi, Ali juga pemegang bendera. Termasuk dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ini Ali bukan memegang bendera, tapi memimpin perang. Dia yang mimpin. Karena Rasul sudah mengutus beberapa para sahabat untuk merobohkan benteng Khaybar itu, nggak bisa-bisa. Dan Khaybar itu peperangan terakhir melawan Yahudi. Rasul berperang melawan Yahudi itu 4 kali. Pertama perang Bani Qunaiqah, perang Bani Nadir, perang Bani Quraidah, dan terakhir perang Khaybar. Dan itu melawan Yahudi yang paling akhir. Lah dalam perang Khaybar ini Ali menjadi pemimpinnya. Karena Rasul yang mengatakan, besok
yang akan memimpin perang dan memegang bendera itu seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Rupanya dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah ketika itu saudaranya Marhab, ini jagoannya Yahudi, ya, Marhab itu keluar, orangnya besar tinggi. Ali ini kan enggak tinggi enggak pendek orangnya. Tapi Nabi Ali itu posturnya sama dengan Rasulullah, bahunya sama. Jadi kalau dia berjalan dan kita melihat dari belakang seolah-olah dia Nabi, karena bahunya persis dengan Nabi itu. Orangnya bidang, kekar, kuat gitu ya. Ini saudara Marhab ini jagoan Yahudi keluar. Kemudian bermubarazah dengan Ali, akhirnya kalah, terbunuhlah saudara Marhab ini oleh Ali. Lah kedengaran oleh Marhab ini saudaranya mati di tangan Ali, marah dia. Dan itu jagoan yang paling hebat di antara jagoan-jagoan Yahudi itu, Marhab itu. Keluar dia, ya, mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka Ali radhiyallahu an menunggu Marhab. Kemudian sampai dia berbangga dalam syairnya, analladzi sammatni ummi haidarah kalaifi ghabatin karihin mandara. Hei Marhab, kamu tahu enggak, saya orang yang diberi nama oleh ibuku macan hutan. Silakan lawan saya. Akhirnya kemudian mubarazahlah antara Ali dengan Marhab, dan Ali berhasil membunuh Marhab. Akhirnya kemudian benteng Khaybar runtuh dan jatuh, dan hanya dalam hitungan waktu yang tidak lama akhirnya kaum muslimin berhasil menguasai Khaybar dan Ali yang memimpin. Termasuk juga dalam perang Hunain, Ali radhiyallahu an juga pembawa bendera, termasuk dalam Sulhul Hudaybiyah dan banyak peperangan-peperangan lainnya. Intinya bahwa Ali sangat berperan dalam peperangan, kecuali perang Tabuk sekali lagi karena ada alasan Nabi SAW yang memerintahkan untuk tinggal di kota Madinah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.